Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa kalangan yang meyakini bahwa Salaka Negara merupakan kerajaan tertua dalam sejarah Indonesia atau di Nusantara. Kerajaan lama yang letaknya di tanah Sunda ini disebutkan telah berdiri sejak tahun 130 Masehi. Kerajaan Salaka Negara oleh sejumlah referensi disebutkan berada di bagian barat Pulau Jawa atau Sunda alias Jawa Barat saat ini. Pendirinya adalah Dewa Warman I, bergelar Prabu Dharma Lokapala Aji Raksa Gapura Sagara, yang memerintah pada tahun 130 hingga 168 Masehi. Pada tahun 150 Masehi, seorang ilmuwan Yunani bernama Claudius pernah menulis buku berjudul Geographia. Ia menggambarkan ada sebuah pulau bernama Lapodio yang diduga adalah Yawa Dwipa. Di sana terdapat kerajaan Argire yang dalam bahasa Yunani berarti perak. Menurut Edi Soehardi Eka Jati dalam Kebudayaan Sunda Zaman Pajajaran, saat ilmuwan Claudius menulis bukunya, Salaka Negara sudah berdiri di Jawa Barat. Sejalan dengan arti bahasa Yunani, Salaka ternyata dalam bahasa Sunda juga bermakna perak, sedangkan negara berarti negara atau pemerintahan. Kemudian sumber sejarah kerajaan Salaka Negara. Selama ini, Kutai Martadipura yang berdiri pada abad keempat Masehi di Kalimantan Timur diklaim sebagai kerajaan tertua di Nusantara. Akan tetapi, Salaka Negara ternyata lebih dahulu muncul di abad kedua Masehi. Kendati begitu, klaim tersebut dirasa belum kuat karena sumber sejarah Salaka Negara sebagai kerajaan paling awal di Nusantara masih dianggap kurang memuaskan. Berbeda dengan kerajaan-kerajaan lain yang meninggalkan prasasti, Salaka Negara hanya dapat dilacak melalui catatan perjalanan dari Cina dan naskah Wangsakerta. Kala itu kerajaan Salaka Negara dituliskan sudah memiliki hubungan dagang yang baik dengan dinasti Han dari kerajaan Cina. Bahkan Salaka Negara disebut-sebut pernah mengirim utusan ke Tiongkok pada abad ketiga Masehi. Berikutnya sumber sejarah kerajaan Salaka Negara juga dapat dirunut dari Pustaka Raja-Raja I Bumi Nusantara. Ini adalah karya sastra dalam bahasa Jawa kuno dari Cirebon yang merupakan bagian dari naskah Wangsakerta. Dikutip dari Sunda Kala, cuplikan sejarah Sunda berdasarkan naskah-naskah Panitia Wangsakerta Cirebon 2005, karya Ayat Rohaidi, terungkap bahwa Salaka Negara punya andil kekuasaan meliputi daerah barat Jawa dan beberapa pulau di dekatnya. Kedua sumber tersebut memang masih belum cukup kuat untuk membuktikan keberadaan kerajaan Salaka Negara. Namun keduanya dianggap sangat berharga karena telah menjelaskan bagaimana gambaran kehidupan kerajaan tua ini. Selanjutnya letak kerajaan Salaka Negara. Mengenai lokasi pemerintahan pusat kerajaan Salaka Negara, terdapat 3 versi. Pendapat pertama menyatakan letak Salaka Negara di Teluk Sada, Pandeglang, Banten. Berdasarkan Wangsakerta, demikian dinukil dari cerita Parahyangan, karya Pangeran Wangsakerta. Terungkap bahwa kala itu, nama Pandeglang adalah Raja Tapura. Perkiraan tersebut masih diragukan oleh kalangan sejarawan hingga versi kedua mengenai letak kerajaan Salaka Negara pun muncul. Menurut Ensiklopedia Jakarta, Salaka Negara berlokasi di Condet atau Siondet, tepatnya di Jakarta Timur. Jarak kota ini ke pelabuhan Sunda Kelapa hanya sekitar 30 km. Lokasi ini dianggap tepat karena Sunda Kelapa ketika itu adalah salah satu pusat para pedagang dari berbagai bangsa bertransaksi, termasuk dinasti Han dari Cina. Bukti lain mengenai Jakarta sebagai ibu kota Salaka Negara diperkuat dengan adanya Sungai Tiram di Jakarta Utara. Abdurrahman Misnu dan Bambang Prawiro menerangkan nama Sungai Tiram berasal dari Aki Tirem, mertua Dewa Warman I, sang pendiri Salaka Negara.
Ada pula versi ketiga yang menyebutkan Salaka Negara berada di lereng Gunung Salak, tepatnya di Bogor, Jawa Barat. Asumsi dari versi ini adalah bahwa kaki Gunung Salak sangat sering memperlihatkan warnanya keperak-perakan akibat cahaya matahari. Dari nama Gunung Salak dan peristiwa alam itu, maka dikaitkanlah nama Salaka Negara atau Negara Perak. Itulah sumber sejarah Kerajaan Salaka Negara. Semoga ini menjadi wawasan bagi kita semua dan menjadi pelajaran atau pengetahuan bagi masa yang akan datang. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.